bukannya super duper excited lagi, karena dari sebelum si brandnya ini officially announce kalau mereka bakal ngeluarin produk terbaru, aku udah beyond excited karena aku suka banget produk complexion ya. Makanya setelah aku tahu kalau misalnya Lux Crime tuh kayak ngasih reveal clue gitu, aku udah bener-bener gak sabar banget karena aku yakin mereka pasti bakal ngeluarin complexion line gitu. Dan sekarang aku mau kasih lihat produknya, dan produknya adalah tadam! Jadi Lux Crime baru banget ngeluarin cushion, namanya adalah Second Skin Luminous Cushion. Ini aku beli sendiri. Emang sih aku sering banget dikirimin care package dari Lux Crime, tapi sekarang aku lagi pengen banget beli sendiri. Dan sebagai salah satu bentuk support aku aja sih kepada Lux Crime, karena Lux Crime itu juga salah satu brand lokal kesayangan aku. Nah, sekarang aku mau unboxing ala-ala. So, let's straight to the review. Nah, kalau kalian beli bundlingnya, kalian bakal dapet packaging yang lucu banget kayak gini. Jadi kalau misalnya kalian lihat influencer-influencer pada dapet PR package dari Lux Crime, isinya tuh kurang lebih sama apa yang mereka dapetin, cuma agak beda dikit sih, kayak mereka dapet roti sama selai, di sini nggak ada. Nah, ini adalah Picnic Pretty Kit namanya. Di sini kita bisa lihat ada 5 shades yang tersedia, yaitu vanilla, honey, cashew, chestnut, dan toffee. Terus di sini tulisannya Second Skin Luminous Cushion Transform Your Complexion. It provides buildable coverage, long-lasting, lightweight, while protecting your skin with SPF 25. It's loaded with nourishing ingredients to support natural skin hydration and nutrient absorption. Terus mereka ngeklaim 3 hal yang di-highlight, yaitu buildable coverage, lightweight formula, and SPF 25. I make up skin happy tulisannya. Oke, sekarang kita langsung aja keluarin isi produknya. Yang pertama kita dapat kacamata. Ini kacamatanya lucu banget. Ini emang aku ngincer kacamatanya juga sih buat gaya-gaya atau mau pergi-pergi gitu ya. Foto-foto kan lucu pakai kacamata gitu. Terus kita dapat beauty blender. Aku rada kaget sih karena ini ukurannya tuh kecil. Ini keringnya tuh kecil. Biasanya kalau misalnya beauty blender yang lain, dia ukurannya agak medium terus makin besar gitu kan. Kalau ini tuh ukurannya lebih kecil dari yang pada umumnya, tapi super bouncy, halus banget. Tuh. Ini kayaknya bakalan enak banget sih buat kayak ngeblend gitu-gitu. Terus kita dapat pouchnya. Nah, ini tuh unik banget sih karena aku baru pertama kali ngeliat ada cushion yang juga nyediain pouchnya kayak gini. Tapi ini pouchnya kita dapetin kalau misalnya kita beli bundlingnya. Nah, ini tuh ada magnetnya juga. Tuh, aku tadinya sempat mikir, kok ini nggak ada talinya ya? Biasanya kan kayak tali serut gitu kan. Terus kalau misalnya taruh di tas, apakah nanti dia keluar-keluar kayak gitu? Ternyata di sini ada magnetnya. Tuh. Jadi aman. Jadi kalau misalnya cushionnya dimasukin ke pouchnya kayak gini, gemes banget. Tinggal dirapetin. Aman deh, nggak kotor. Soalnya biasanya kan suka kayak pudar gitu kan desainnya. Tapi kalau misalnya kita pakai pouchnya, jadi aman, nggak kebeset-beset atau kebaret. Terus juga kelihatan lebih eksklusif gitu nggak sih? Kayak luxury brand kan ada pouchnya biasanya, asik. Dan yang paling penting adalah produknya. Ini isinya satu gini, jadi lebih besar daripada packaging Lux Crime yang lain. Kalau misalnya kalian udah nonton review aku tentang si Two-Way Cake Powdernya Lux Crime, dia sama bentuknya kotak kayak gini packagingnya, tapi agak lebih tipis sih. Karena ini tuh ada 2 tingkat dalamnya. Ini udah aku buka ya. Kalau dari packaging luarnya sendiri, ini ada tulisan quotes, "Make up can solve problems, but it's pretty good start." Terus di sini ada highlight klaim yang udah aku bacain tadi. Terus di sini ada ingredients-nya, dan ini juga udah aku bacain tadi di packaging yang piknik tadi. Terus kalau dibuka isinya kayak gini. Nah, ini termasuknya slim sih, nggak terlalu bulky. Walaupun dia bentuknya kotak, dia tetap slim. Terus kalau misalnya kita pertama kali buka dan pertama kali beli gitu ya, pas datang tuh ini sebenarnya kosong. Jadi dia kayak ringan banget. Makanya kalau misalnya orang nggak tahu cara make pertamanya, mungkin kaget lah, kok ini nggak ada isinya. Tapi ini udah aku isi.
Jadi itu kayak kalian tahu kan kalau misalnya ngisi refill cushion kosong gitu bisa dilepas si cushionnya dari packagingnya. Nah itu tadi ya kosong, aku akan insert pas aku unboxing. Terus kalau kalian bingung gimana isinya atau refillnya, kalian bisa buka. Ini tuh ada 2 tingkat. Ini ada bolongannya gini biar gampang. Tada! Ini dia isi cushionnya yang tersembunyi. Aku juga kurang ngerti sih apa konsepnya dan alasannya si Lux Crime bikin isi sama packagingnya kepisah tuh apa, aku kurang ngerti. Tapi emang unik sih, lucu. Aku sih suka banget kalau misalnya masang sendiri, kayak gue bikin cushion sendiri terus gue pasang sendiri ke packagingnya gitu, ngerti kan? Jadi kayak ada experience yang berbeda lah gitu daripada cushion-cushion pada umumnya. Nah ini udah aku buka karena emang tadi udah aku isi. By the way, waktu pertama kali aku lihat packagingnya tuh ada 2 tingkatan. Aku kira tuh ini adalah refill, jadi kita dapet 2 isi cushion. Ternyata ini tuh isinya untuk ini gitu, kita cuma dapet 1. Terus ternyata setelah aku lihat belakangnya, dia itu nggak ada bolongan kecil. Biasanya kalau misalnya kita mau ngelepas pen dari packaging, kayak misalnya kita mau ngelepas isi bedak dari packagingnya, itu ada bolongan kecil terus kita tusuk pakai peniti kan untuk ngeluarin si pennya. Tapi ini nggak ada, dan setelah aku pelajari ternyata emang kita tuh naruh si isinya ini dari depan gitu loh, jadi bukan dari belakang isinya. Jadi yang ini nggak bolong, nggak bisa ditarik lagi ke atas gitu. Nah kalau misalnya nanti ini habis, berarti kita emang harus beli sama packagingnya. Jadi emang aku rasa si Lux Crime nggak bakalan ngeluarin refillnya doang yang dijual terpisah. Jadi kalau misalnya habis, ya kita nggak bisa beli refillnya doang, harus beli sama packagingnya juga, kayak beli produknya yang baru. Packaging cushionnya kalau dibandingin sama two-way cake-nya, dia agak lebih kecil sedikit yang two-way cake-nya. Terus kalau yang two-way cake ini kan emang dia ada kotaknya gini nih, tapi kalau dibuka bulat gitu pennya. Kalau si cushionnya ini dalamnya juga bulat cushionnya, tapi dia tetap kotak gitu kalau packagingnya dibuka. Desain packagingnya sendiri dia itu edgy banget ya, unik. Ini tuh desainnya emang udah trademark atau copyrightnya Lux Crime, jadi mereka ngedesain sendiri. Ini tuh kayak logo brandnya ibaratnya. Dan belakangnya kayak gini. Ini aku pilih yang shade chestnut. Sebenarnya aku bener-bener ragu banget sih sampai detik ini antara yang chestnut sama yang cashew, karena aku kayaknya in between warna cashew sama chestnut. Aku medium, tapi medium to deep. Kalau si chestnut ini medium deep, kalau cashew kayaknya light to medium ya kalau aku rasa. Tapi ini kan aku belum coba di keseluruh muka, makanya aku mau ngeliat apakah si cashew ini bener-bener cocok sama aku apa enggak, kayak gitu. Langsung aja ya kita buka. Jadi sistem lock si packagingnya dia itu magnet, jadi bukan pakai perekat yang kayak klek gitu. Kalian ngerti kan maksud aku? Kalau misalnya kalian kukunya panjang, jadi nggak bikin kuku kalian patah gitu ya. Ini gampang banget dibukanya, tapi aman juga kalau misalnya dibawa-bawa, nggak kebuka-buka gitu. Dalamnya ada kaca. Ini emang belum aku buka segelnya, tapi udah aku bandingin sama kaca aku yang nggak ngezoom. Ini ngezoom. Jadi kalau misalnya kalian pakai ini di luar rumah, ini enak banget sih untuk ngelihat kondisi kulit kita gitu, karena jelas banget. Ada sponsnya. Sponsnya itu ukurannya besar dan tipis. Aku bilang sih ini tipis ya, tapi super duper lembut. Ini bener-bener lembut banget, gak kayak sponge dari cushion brand lainnya. Ini terlembut yang pernah aku rasain. Terus kalau misalnya kita buka, dia itu kayak ada perekatnya lagi gitu loh. Biasanya kalau cushion lain kan langsung buka gitu aja gampang. Jadi ini tuh ada perekatnya lagi. Nih aku rapetin dulu ya biar kalian ngerti maksud aku. Tuh, kayak kalian buka tempat makan gitu, kayak kotak makan, ngerti kan? Kalau misalnya kalian bawa-bawa tuh ini aman banget sih karena di-klek gitu. Jadi nggak kebuka-buka. Tuh, ini udah aku congkel, nggak kebuka. Dan ini masih disegel. Ada tulisannya lucu banget quote-nya. You got an A+ in looking gorgeous. Gemes.
Langsung aja kita peel off. Tada! Seperti biasa nempel di plastiknya ini ya. Ini tuh kalau misalnya es krim udah aku jilatin sih, karena sayang banget ketempel di situ, kebuang kan jadinya. Oke, sekarang kita akan coba tes warnanya. Sebelum aku cobain warna cushion-nya, aku mau pakai base dulu pastinya. Ini bahkan aku belum skincarean abis cuci muka. Pertama, kita pakai hand sanitizer dulu. Ini dari Lux Crime juga. Kalau misalnya kalian mau beli sanitizer dari Lux Crime, kalian bisa beli di Shopee-nya Lux Crime juga. Ini enak banget, tapi cair banget sih. Wanginya enak, kayak wangi jeruk nipis gitu. Selanjutnya ini aku mau pakai serumnya Lux Crime, yaitu Aurora Acne Care Serum namanya. Ini tuh untuk kulit berjerawat. Aku pakai tuh untuk malam hari sebelum tidur. Sebenarnya tuh 2 kali sehari, pagi dan malam makainya. Tapi kalau misalnya aku lagi make upan, aku juga selalu pakai ini biar kulit aku nggak berjerawat. Jadi kayak sebagai protektor atau pelindung gitu. Dan kalau aku lagi make foundation, biasanya aku campur. Kalian bisa ngeliat video aku sebelumnya yang di sini. Jadi kayak infused skincare gitu untuk make up. Tapi karena sekarang kita mau pakai cushion, jadi ya nggak bisa dicampur. Kecuali kita pakai dulu kayak sebagai layer utama gitu ya. Ini aku pakai 2 pump aja untuk seluruh muka. Selanjutnya aku akan pakai si Lux Crime Stainless Setting Spray. Ini tuh setting spray, jadi mereka nggak ngeklaim bisa sebagai primer spray, tapi aku mau pakai primer spraynya ini aja. Kita akan buktikan apakah dia juga bisa sebagai primer spray. Wanginya enak banget, coconut vanilla gitu. Spritznya juga halus banget yang keluar airnya. Biasa aku kalau ngeringin setting spray itu selalu pakai kipas dari Lux Crime. Ini aku dapat dari PR package-nya waktu dikirimin si setting spray itu. Tapi udah rusak banget bun. Tapi ini adalah kipas kesayangan aku, karena nih kalau kipas tuh enak banget. Sayangnya nggak dijual kepisah, jadi aku nggak bisa beli lagi. Sekarang kita mau cobain shade-nya dulu, apakah cocok sama warna asli kulit aku apa enggak. Ini aku pakai yang chestnut, tapi disclaimer sebelumnya aku nggak pakai silicone primer, karena as always kalau aku pakai cushion itu biasanya untuk kayak pergi main atau nongkrong, terus atau kuliah atau kerja, jadi bukan kayak special event yang seharian gitu loh. Ini aku langsung aja coba di sini. Aku kalau nyobain warna tuh selalu di sini nih, antara leher sama pipi. Karena leher aku lebih gelap daripada muka sama badan aku. Badan aku tuh lebih terang gitu loh. Makanya ini antara leher sama pipi gitu, aku ngikutin warna leher. Gimana guys menurut kalian? Aku bilang sih ini cocok banget ya. Hampir nggak kelihatan kan? Ini aku mau kasih lihat swatches warnanya yang warna chestnut. Ini akan aku blend, dan yang ini aku biarin aja. Nah, biar lebih jelas kita langsung aja mulai coba di seluruh muka. Aku pakai sponge-nya dari si cushion ini. Sebelum aku tekan, kalian bisa lihat ini isi produknya banyak banget. Kayak keluar-keluar gitu dari sponge-nya. Aku sebut sponge karena kan dia berpori ya, bukan mesh cushion. Kalau mesh cushion itu kan dia pakai kain. Ini netonya 10 gram isi beratnya. Aku tekan, ke pick up-nya ternyata cukup banyak. Kalau misalnya kalian pengen hemat, ngambilnya hati-hati aja biar nggak kebanyakan. Oke, warnanya ternyata warm banget. Ini bisa sampai 3 jari loh masuk ke sponge-nya. Biasanya kan kayak cuma 2 jari gitu kan. Ini emang lebar banget. Nah, ini aku udah make di setengah muka. Matching banget warnanya, puji Tuhan. Di sini aku punya hyperpigmentation kayak gini, jadi lebih gelap gitu. Ini ketutup juga, berarti emang medium to full coverage. Kalau aku lihat secara langsung, dia itu warnanya bener-bener match, gak ada bedanya sebelum sama sesudah. Tapi ternyata di depan kamera dan juga di depan lighting, ini di depan aku ada ring light, dia agak sedikit lebih putih, setengah tingkat, bukan 1 tingkat, karena dia itu ada SPF 25. Nah, SPF 25-nya ini tuh kayaknya agak white cast, agak flashback gitu, tapi nggak bikin grayish atau abu-abu. Jadi masih aman banget. Dan kalau misalnya kalian pakai langsung, ini bener-bener sama banget, nggak ada perbedaan. Mungkin karena lighting sama kamera aja kali ya. Lanjut aja, aku mau pakai di seluruh muka, di sebelahnya.
ternyata dalam satu kali dip cuma bisa sampai setengah muka, jadi kita harus 2 kali pick up gitu, tapi nggak usah dipencet yang neken banget gitu sih, ngambilnya tuh dikit aja. Gila. Ini kayak aku lagi bare face tapi lebih mulus kulitnya. Ini sesuai namanya banget sih, second skin luminous. Luminous artinya tuh bercahaya ya by the way. Emang dia hasilnya radiant kayak satin gitu, bukan matte yang dead matte atau jadi ketarik gitu, enggak. Ini kalau dibilang satin juga nggak terlalu satin yang agak glowing gitu, enggak, apalagi dewy bukan ya. Kalau secara langsung ini tuh kayak normal, apa ya finishnya kalau normal. Ini karena kena pantulan cahaya aja sih, jadi kayak lebih radiant, kayak satin gitu ya. Kalau misalnya dilihat langsung, dia kayak kulit kita lagi berminyak secara alami gitu. Ini aku zoom in. Sebenarnya aku punya smile lines yang cukup dalam, bergaris gitu, dan juga wrinkles atau fine lines, tapi ini bisa ngeblur. Ini kalau habis juga bakal aku repurchase sih, karena warnanya cocok banget sama skin tone asli aku. Untuk coveragenya ini tuh emang hasilnya medium to full, tapi kalau misalnya kalian punya kemerahan, bekas jerawat, atau jerawat yang masih aktif, kalian bisa layer sampai layer kedua. Nah itu akan lebih nutup jerawat. Tapi kalau aku yang nggak punya imperfections yang banyak gitu, ini udah bener-bener cukup banget satu layer karena dia medium to full. Kalau misalnya di layer kedua udah sampai full coverage gitu. Aku punya dark circle yang cukup parah, cekung dan juga gelap banget, tapi ini aku nggak pakai concealer sama sekali. Dia udah bisa nutup, nge-conceal warna under eye aku yang gelap. Lihat deh, aku punya sedikit tekstur di bagian sini. Ini juga dia nggak memperjelas tekstur kulit aku, jadi dia bisa ngeblur pori-pori sama tekstur kulit aku. Bagus banget, ini jadi kayak flawless banget, padahal belum di set pakai bedak, gila. Oke lanjut aja, aku mau ngeset pakai bedak karena aku berminyak, jadi emang harus di set pakai bedak ya, takutnya makin berminyak. Dan ini aku sekalian mau ngeliat apakah nanti dia oxidize apa enggak. Nah kalau misalnya aku tes, aku pegang gini, nggak ada transfer sedikit pun, bener-bener tipis aja tuh enggak. Dan nggak ada bekas jari aku juga di sini. Jadi ini tuh kayak udah ngeset gitu loh, tapi dia nggak jadi powdery gitu teksturnya, tetap kayak satin tapi nggak lengket. Terus juga ini aku rasanya bener-bener lightweight, nggak kerasa make make up apapun. Oke sekarang kita langsung aja set pakai bedak. Ini aku bingung sih mau pakai yang opera atau yang custard. Ini pakai Luxe Crime Blur and Coverage Wake Cake. Udah aku review juga, aku punya 3 shades, tapi yang paling mendekati shade aku adalah opera sama custard. Kalian bisa ngeliat di video aku yang sebelumnya, nanti aku akan insert. Terus aku akan coba yang si custard dulu kali ya. Takutnya si cushion ini menggelap atau oxidize. Jadi kalau misalnya oxidize, biasanya aku pakai yang satu tingkat lebih terang, jadi nggak kusam gitu kulit aku. Dia bisa nge-keep brightening-nya. Sebelah sini kali ya. Ini yang custard. Ini aku mau tes warna dulu. Cocok sih, match banget. Yang sebelahnya aku mau pakai yang opera. Opera itu cocok banget sama kayak warna asli kulit aku, tapi nggak pakai base apapun, kayak nggak pakai foundation, nggak pakai cushion. Tapi kalau misalnya si cushion atau foundation bakal oxidize, takutnya dia jadi kusam gitu, kegelapan di muka aku. Ini juga cocok, aku bingung. Jadi aku harus pakai yang mana guys? Ini custard, ini opera. Sama banget dua-duanya. Kalau yang ini dia bakal nyamain sama badan aku, kalau yang ini dia nyamain sama leher aku. Yang mana ya? Tunggu aku berpikir dulu ya guys. Oke, aku memutuskan untuk pakai yang shade-nya opera. Aku mau nyamain sama leher aku. Langsung aja aku pakai di seluruh muka. Ini tuh bedaknya viral banget ya, sampai di TikTok pada keracunan beli ini, karena bagus banget, dia bisa ngeblur pori-pori kita kayak manusia tanpa pori-pori jadinya. Ini setelah aku set pakai bedak Two Way Cake-nya Luxe Crime.
Kalian bisa lihat sendiri hasilnya, jadi super flawless, mulus banget. Emang sih keunggulan utama Two-Way Cake yang Luxe Creme ini, dia ngeblur pori-pori. Tapi selain itu dia juga bisa ngeblur tekstur. Nah, kombinasi si Cushion sama Two-Way Cake-nya Luxe Creme ini bener-bener perfect banget. Karena kita kayak jadi manusia tanpa pori-pori dan tanpa tekstur. Bagus banget, parah. Ini setelah aku set pakai bedak pun gak kerasa pakai make up sama sekali, bener-bener ringan banget. Aku kayak lagi bare face nih sekarang. Biasanya kalau misalnya kita pakai bedak, apalagi compact powder atau bedak padat, kan jadi kayak agak berat, agak gerah gitu ya. Tapi ini sama sekali enggak. Bagus banget, sumpah. Aku ngerekomendasiin ini banget ke kalian. Tapi aku nggak akan berhenti sampai di sini aja. Aku juga bakalan wear test. So stay tune terus sampai videonya habis. Aku mau ngelanjutin makeup aku. Aku mau pakai alis dan ini dari Luxe Creme. Kecintaan aku banget. Aku nggak bisa lepas dari pensil alisnya Luxe Creme ini. Aku pakai yang shade dark brown. Untungnya sekarang di packagingnya udah ada nama shadesnya. Karena aku punya 3 shades. Ya tapi 3-3nya udah habis sih. Enak banget. Ini aku akan fast forward kali ya biar cepet. Alisnya dua-duanya udah jadi. Masih di bagian alis aku mau pakai Brocara. Ini tuh maskara untuk alis. Dan dari Luxe Creme juga mereka punya 3 shades, yaitu Crystalline, Mocha, dan juga Woody. Aku selalu pakai yang Crystalline karena dia itu clear atau transparent. Jadi kalau misalnya kita udah tebel alisnya, terus pakai pensil alis jadi makin tebel kayak gini, aku pakainya yang Crystalline, jadi dia nggak nambah makin tebel. Untuk bikin alisnya tuh tetap ada serabutnya gitu loh, dan kayak tegak. Karena aku mau wear test cushionnya, jadi aku juga mau ngasih lihat kalian ketahanan si Brocara ini. Closer look, eyebrows on fleek. Karena tadinya aku mau nyelesain makeup aku, pakai bronzer, pakai blush on dan lain-lainnya. Aku baru inget kalau aku juga mau pakai cream blush on yang Luxe Creme. Ini namanya Seamless Liquid Blush. Aku cuma punya 1 shades, jadi aku nggak bisa nge-swatch dan bikin review khususnya buat kalian. Tapi ini aku suka banget yang Salted Caramel. Ini aku juga beli sendiri. Biasanya tuh aku selalu pakai sebelum aku set pakai bedak. Jadi kalau misalnya aku pakai cushion atau pakai BB cream atau pakai foundation, aku pakai ini dulu baru pakai bedak. Dan sekarang aku mau ngeliat apakah dia tetap masih bisa di blend. Aku pakai tuh selalu cuma 3 dot gini karena dia super pigmented dan gak langsung ngeset gitu. Jadi kalau untuk di blend dan di build bisa banget pelan-pelan, punya waktu untuk ngeblend. Lihat warnanya vibrant banget kan, pigmented banget. Si Salted Caramel ini juga shadesnya cocok banget untuk kulit sawo mateng. Warnanya kayak oranye kecoklatan gitu, bagus banget, creamy banget juga. Dan ternyata dia bisa banget dipakai di atas bedak guys, super recommended. Harganya juga terjangkau banget. Jadi kalau misalnya kalian mau beli cushionnya, jangan lupa juga beli si blush on ini. Ini sering banget aku pakai untuk daily dan dia tuh beneran stay all day. Gak usah aku pakein blush on luar atau ditambahin blush on powder. Dia tetap bertahan seharian walaupun aku berminyak atau kena hujan gitu. Awet banget nih blush onnya. Karena ini adalah cream blush dan aku makainya di atas bedak, jadi aku tambahin bedak lagi sedikit untuk nge-set. Takutnya nanti pas wear test dia kelihatan berminyak karena si blush on-nya itu nggak aku set. Jadi udah aman ya guys, nggak curang. Habis ini aku akan selesaiin makeup aku dan balik lagi ke kalian untuk kasih lihat wear test dan juga final thoughts aku. So stay tune. Masih menyelesaikan makeup aku. Sekarang aku mau pakai highlighter. Ini dari Luxe Creme juga, tapi ini yang packaging lama ya. Kalau packaging baru si highlighternya sekarang dia persis banget kayak Two-Way Cake-nya, tapi warnanya tuh pink. Aku akan insert fotonya. Ini aku pakai yang Stardust, kecintaan aku banget. Ini nggak habis-habis, gila. Ini udah berapa ya? Kayaknya setahun deh. Dan selalu banget aku pakai. Cakep banget. Nah nanti pas wear test, kalau misalnya kulit aku berminyak, aku sedikit ngasih maklum karena emangnya aku lagi pengen pakai highlighter, jadi emang dia bikin kulit aku tuh kayak glowing, berminyak gitu. Ini blinding banget sumpah highlighternya. Sekarang bagian lipstick aku mau pakai dari Luxe Creme juga. Ini lip cream koleksi aku dari Luxe Creme, banyak banget, bahkan dari packaging lamanya mereka juga aku masih ada. Bingung banget sih mau pilih yang mana, tapi kayaknya aku lagi pengen yang rada-rada nude gitu, jadi aku pilihnya yang Choco Fondue. Ini Choco Fondue.
Karena abis ini mau aku set pakai setting spray, aku mau kasih lihat kalian dulu si cushionnya setelah aku set pakai bedak. Dia nggak cakey sama sekali. Ini belum aku set pakai setting spray ya. Sekarang step terakhirnya aku mau pakai setting spray. Hah, apaan sih? Ngaco, bagus banget, makin flawless. Make upnya makin nyatu sama kulit aku, dia lebih melting setelah aku setting pakai setting spray. Makin mulus, makin kelihatan flawless. Gila. Ini aku udah kayak siap undangan aja, tau gak? So, ini dia final looknya. Gimana menurut kalian? Flawless gak? Komen di bawah ya. Oke, untuk final thoughts-nya, aku rekomendasiin ini banget ke kalian karena ini juga bakalan jadi cushion kecintaan aku. Second Skin Luminous Cushion ini menurut aku tuh dia sesuai dengan klaim-klaimnya ya. Untuk SPF 25-nya ini juga aku ada sedikit tambahan dan update. Kalau tadi kan aku bilang dia white cast gitu ya, ada flashback karena dari lighting sama dari kamera. Tapi ternyata setelah dia oxidize dan juga udah aku pakein bedak, ini tuh gak ada white cast-nya sama sekali, dia gak ada flashback-nya sama sekali, jadi gak abu-abu. Jadi kalau misalnya kalian mau foto pakai kamera belakang HP, mau pakai flash atau pakai lighting, itu juga aman banget karena dia gak ada flashback-nya. Tanpa aku harus bilang dan jelasin, kalian bisa lihat dan nilai sendiri hasilnya. Dia gak cracking, gak cakey, flawless, bisa menyamarkan pori-pori dan juga tekstur, ngeblur gitu. Bahkan karena dia medium to full coverage, dia bisa ngecover hyperpigmentation aku yang di sini dan juga under eye aku. Ini ditambah pakai two way cake-nya mereka, semakin halus dan juga nggak kelihatan under eye aku itu hitam. Untuk harga satuannya si cushion ini adalah 179.000, tapi kalau kalian pengen beli bundling yang kayak aku tadi, harganya adalah dari 418 lagi diskon jadi 209 doang. Atau kalau kalian pengen bundling sama Brokara, kalian cuma bayar 205 dari 274. Kalau kalian pengen nyoba dan pengen beli, kalian bisa cek description box yang ada di bawah. Di situ ada link Shopee, kalian bisa beli di situ. Abis ini aku akan kasih footage video dimana aku akan check in hasilnya si cushion ini tuh kayak gimana pas aku pakai untuk beraktivitas di luar rumah. So, stay tune. Setelah aku pakai 1 jam, aku bisa lihat dia itu ternyata gak oxidize parah. Dia cuma turun setengah tingkat. Jadi dia tuh bisa nyamain sama warna asli kulit aku, yaitu leher. Kalau misalnya kalian skin tone-nya sama kayak aku saranin kalian juga pakai yang chestnut. Oke guys, I'm back. Maaf banget tapi aku nggak banyak check-in di beberapa jam tertentu karena aku sengaja nongkrong keluar sekalian wear test. Tapi aku pergi ke coffee shop yang lightingnya itu bener-bener bad banget, bener-bener kuning. Jadi pas aku ngeliatin hasil make upnya nggak kelihatan gitu karena gelap dan kuning banget. Jadi kayak percuma banget ngeliatin hasil make upnya tuh kayak gimana karena nggak kelihatan berminyaknya, nggak kelihatan warnanya, pokoknya benar-benar parah banget. Jadi aku memutuskan untuk tidak check in di saat aku beraktivitas di luar. Nah, ini check in yang terakhir banget. Aku merasa ini benar-benar nggak berminyak sama sekali, padahal kalian bisa lihat ini mukanya tuh benar-benar berminyak banget. Bahkan yang di jidat ini tuh sebenarnya udah aku serep pakai kertas minyak nih. Ini aku nggak bohong ya, aku nggak meng-over glorifying karena emang don't expect too much sama cushion ini. Karena cushion ini menurut aku is made for normal to dry skin, karena sesuai namanya dia luminous. Tapi good things-nya untuk kalian yang kulitnya oily, kalau misalnya kalian serep pakai kertas minyak, si cushionnya sama bedaknya itu nggak hilang-hilangan. Nih kalian bisa lihat nggak ada patches tuh. Yang berminyak itu bagian T-zone pastinya, terus juga bagian hidung. Tapi kalau hidung tuh bagian sini doang nih. Kalian bisa lihat di sini ada pantulan cahaya. Nah ini minyak. Terus sama kalau ini tuh dagu, dia sama sekali gak berminyak. Padahal ini aku pakein highlighter yang kayak tadi kalian bisa lihat waktu aku make up. Kalau untuk sebelah sini yang blindingnya, maaf banget aku nggak bisa bilang ini berminyak karena emang tadi sengaja aku pakein highlighternya Lux Crime. Jadi emang oily di bagian T-zone dan juga sebelah sini nih, pori-pori. Kalau kalian punya tipe kulit yang berminyak, tapi kalian tuh lebih suka dan lebih prefer
finish yang lebih dewy atau yang satin, I think you gonna love this karena dia nggak matte gitu. Kalau misalnya kalian punya tipe kulit yang kering terus pakai ini tuh bakalan bagus banget, kayak radiant, kayak healthy glow. Tapi kalau kalian punya tipe kulit yang berminyak dan gak suka sama hasil yang dewy atau satin, aku rasa kalian kurang suka sama cushion ini karena ini tuh hasilnya nggak ada matte-matte-nya sama sekali. Sejujurnya aku tuh dulu sukanya sama yang matte finish, tapi lama-kelamaan aku jadi suka yang satin atau dewy finish karena dia tuh kayak healthy glow gitu loh, kayak glowing. Kalau misalnya emang berminyak banget terus rasanya gerah, aku bakalan touch up. Yang penting tuh dia nggak kayak matte gitu loh. Soalnya kalau misalnya kulit berminyak pun, kalau misalnya matte banget, si dry patches di bagian hidung tuh suka kelihatan. Aku nggak mau kayak gitu. Yang penting nggak ada dry patchesnya. Kalau berminyak kan bisa dilap pakai oil paper atau di touch up pakai bedak gitu. Aku kasih lihat lagi dari dekat. Aku punya smile lens yang cukup dalam, tapi di sini nggak cracking, nggak creasing sama sekali. Nggak ada garis-garis smile lens dan juga wrinkles atau kerutan halus di bagian jidat aku. Nah, ini aku mau coba nge-touch up. Jadi kalau misalnya kalian kulitnya berminyak terus pengen touch up gitu ya throughout the day, gak suka sama hasil yang berminyak banget, kita bisa touch up pakai bedak compact atau loose powder. Ini aku mau touch up pakai TWC-nya Lux Crime yang tadi aku pakai untuk ngeset, yang shade-nya Opera juga, nggak aku ganti warnanya. Aku sengaja kasih lihat kalian proses aku touch up untuk ngasih lihat apakah si cushion ini tuh bisa ditumpuk bedak lagi setelah berminyak. Biasanya kalau misalnya base yang nggak bisa ditumpuk itu dia bakalan creasing atau menggumpal gitu loh, jadi kayak hilang-hilangan, bahkan si foundation atau cushion itu pecah gitu loh, jadi bener-bener langsung hilang kayak kita lagi ngapus make up gitu, ngerti kan maksud aku? Jadi kelihatan langsung kulit. Nah, aku mau lihat nih apakah dia bisa di touch up apa enggak. Ini karena aku pakai highlighter, walaupun udah aku touch up pakai bedak, dia matte tapi masih ada pantulan cahayanya nih. Jadi bukan berminyak ya guys. Setelah di touch up, kalian bisa lihat hasilnya jadi matte. Dan good things-nya, dia beneran gak cakey sama sekali. Padahal ini aku tumpuk ya. Ini aku juga mau kasih update si brow caranya, bener-bener stay seharian. Biasanya kalau misal kulit kita berminyak kan bagian ujungnya tuh suka kehapus ya, tapi ini masih stay. Hebat banget nggak? Saran aku untuk kalian yang kulitnya berminyak tapi pengen beli cushionnya Lux Crime karena suka sama hasil finishnya, kalian bisa pakai primer yang bikin kulit kita tuh matte gitu. Karena tadi kan aku pakai primernya setting spraynya Lux Crime ya, jadi kalian harus pakai extra primer gitu. Aku nggak bilang cushion ini tuh nggak bisa dipakai untuk kulit yang berminyak, enggak. Ini tuh preferensi gitu loh, karena aku kulitnya berminyak tapi suka sama hasil yang dewy atau satin atau radiant. Pun kalau misalnya berminyak, kita masih bisa ngakalin dengan cara touch up. Why I really recommend this cushion for you? Because hasilnya bener-bener bagus banget, dia coveragenya bagus banget, hasilnya juga bagus banget, finishnya bisa nge-cover imperfections dan juga long lasting seharian, definisi seharian. Oh ya, aku belum ngasih tahu ya, aku check in di jam berapa sekarang filmingnya. Jadi aku tadi selesai make up jam 7 pagi dan sekarang udah jam 2 pagi di hari berikutnya. Ternyata 19 jam guys aku pakai make up kayak gini, hampir 24 jam, gila gak sih? Hampir bener-bener seharian, definisi seharian. Tapi aku nggak ngerasa gerah, makanya aku nggak pengen buru-buru cepet filming terus nanti langsung cepet-cepet ngapus make up, itu enggak sama sekali, karena itu nggak ada rasanya berminyak, nggak gerah. Ya you know lah girls, kalau misalnya berminyak kan gerah, terus kita pengen cepet-cepet ngapus make up, tapi ini sama sekali aku nggak ngerasain apa-apa, makanya ya udahlah aku undur-undur, aku masih ngedit yang lain dulu kayak gitu. Ini dia hasilnya, hasil dari touch up, gak ada yang hilang-hilangan sama sekali, bagus banget sumpah. Walaupun berminyak, tekstur muka aku tetap nggak kelihatan, masih ke blur. Aku kira kalau misalnya berminyak tuh dia bakalan menipis gitu loh cushionnya, ternyata enggak, dia masih bagus banget untuk ngeblur pori sama kulit yang bertekstur. Terus karena sekarang kita tuh kalau keluar harus pakai masker tiap hari, makanya nih aku juga ngetes apakah dia masker proof apa enggak. Dan ini dia hasilnya. Jadi dia transfer di bagian hidung. Ini kan ada tulangnya tuh yang kita sangkutin ke hidung. Nah, karena hidung kita langsung bersentuhan sama maskernya, jadi emang dia transfer paling banyak di bagian hidung aja guys. Tuh. Sama pipi sih. Ini yang samping-samping kan bagian pipi. Karena masker bentuknya gini, dia kegesek sama pipi, makanya transfer sedikit di sini. Tapi kalau misalnya kalian lihat secara langsung dan juga di kamera,
nggak ada yang hilang atau memudar cushion sama bedaknya. So itu semua first impression, review, dan juga wear test dari aku tentang si Second Skin Luminous Cushion dari Luxe Crime. Semoga video ini membantu dan bermanfaat buat kalian. So kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe to my channel. Jangan lupa juga aktifin notification bell yang ada di bawah ya, biar gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. So thank you so much for watching, and I'll see you guys on my next video. Bye!